Yang sentimentalnya adalah mungkin yang ke-trigger buat gue adalah tutupnya sebuah toko buku itu gitu. Apapun itu gitu, siapapun dia gitu. Rahasia Pulau Kirin udah keluar loh. Atau trio detektif yang baru udah keluar loh. Mau lihat nggak? Gitu. Jadi dia punya pengetahuan yang luas tentang bukunya gitu. Dan itu wah keren banget. Yang sedih kan sebenarnya sekarang entah gimana malah berkembang bajakan-bajakan yang dijual di marketplace di online kan gitu loh. Aku berpikir aku harus balas dendam nih gitu ya. Gimana bisa search kalau misalnya ada orang yang pengen beli buku. Kawan-kawan, hari ini spesial karena ada 2 podcast buku yang ngumpul bareng di sini. Katanya sih mau misah-misuh, tapi nggak tahu, nanti kita lihat. Tuh yang barusan ketawa tuh yang misah-misuh tuh. Dan gue inget banget, Steven tadi sempat bilang sebelum mulai rekaman, ini kan mau misah-misuh ya, gue dengerin aja ya. Steven kepengen ngomong yang baik-baik aja ya? Bukan itu, bukan. Dia takut kehilangan follower. Oh gitu. Kan anak milenial kan ya, gitu. Jadi follower tuh benar-benar diperhitungkan kalau sama dia. Gitu ya, Man. Oke, jadi pada episode ini podcast Kepo Buku bergabung dengan podcast Coming Home with Lela Hudori. Yeay. Mbak Lela, apa kabar? Baik, Mas Rane, Mas Toto, Steven. Halo, selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Sehat. Amin, sehat. Alhamdulillah. Yang di Singapura, Tok, sehat ya, Tok ya? Alhamdulillah sehat, puji Tuhan. Oke. Kenapa 2 podcast ini berkumpul kali ini di episode ini? Karena berangkat dari keprihatinan yang sama ketika kita saling tuker-tukeran WhatsApp gara-gara ada sebuah toko buku besar di Jakarta yang tutup. Juga rame dibahas di Twitter, orang-orang pasang emoticon sedih lah. Oh ya. Oh iya. Sama dengan orang berbagi kenangan ketika restoran cepat saji yang di Tamrin itu tutup, sama kayak begitu tuh. Cuman kita nggak pakai nyanyi lilin segala macam kayak. Enggak. Jadi sebenarnya obrolan kita kali ini tuh terletup gitu gara-gara Kinokuniya yang ada di Plaza Senayan gitu ya, ternyata tutup gitu kan per 1 April gitu kan. Terus gue ngomong sama lu dulu apa ngomong sama Mbak Lela dulu ya? Kayaknya gue sama Mbak Lela, ini kenapa toko buku tutup lagi ya 1 ya, langsung deh gitu kan ngebahas. Jadi kalau gue pribadi gue nggak sempet tuh ngecek Twitter orang kayak gimana, karena gue udah sibuk ngobrol sama Mbak Lela. Gue ini panjang banget gitu ya, shock banget gitu ya. Terus Mbak Lela gue inget banget, mana nih beritanya gue gak dapet, terus gue kasih linknya. Oh iya nih. Ya Allah, jadi belum tahu waktu itu. Belum. Itu Mbak Lela udah tahu apa belum sih? Belum ya. Belum tahu. Jadi benar-benar dari Mas Toto, karena saya kan cukup kenal orang-orang di Kinokuniya ya, dan baru aja ngadain diskusi tapi online ketika The Sea Speaks His Name, bahasa Inggrisnya laut, itu masuk ke Kinokuniya. Jadi mereka ngadain acara, yuk bikin acara pakai IG Live. IG Live gitu. Ya udah. Dan jadi sejak itu saya jadi sering ngobrol sama mereka, sampai ada 3-4 orang lah yang saya kenal dari mereka. Dan mereka nggak bilang apa-apa, taunya dari Mas Toto bahwa itu tutup, kaget. Jadi saya cek dulu sama dia, sama manajer, bener nih ini tuh, iya Mbak, ya astaga, udah lemes banget. Yang aku pengen tanyain ke Mas Toto sama Mbak Lela nih, perasaan sentimental apa sih yang dirasain ketika Kino tutup gitu? Kalau gue spesifik sebenarnya perasaan sentimental terhadap Kino sih sebenarnya nyaris nggak ada gitu. Sentimental terhadap merek Kino gitu ya. Yang sentimentalnya adalah mungkin yang ke-trigger buat gue adalah tutupnya sebuah toko buku itu gitu. Apapun itu gitu, siapapun dia gitu. Dan gue dulu sempat ke-trigger ketika dulu di zaman dulu ada QB. Nah, ingat nggak QB? Iya. Iya. QB itu sayang banget. Tapi gue waktu zaman dulu, tapi ini topik lain mungkin. Nah, kalau Kino gitu ya, Kino itu kan salah satu toko buku yang menurut gue memberikan warna di Indonesia gitu, yaitu buku-buku import gitu. Jadi kalau gue bilang kenangan apa ya, enggak sih kenangan apa ya, nggak ada kenangan spesifik untuk Kino, nggak ada kenangan spesifik untuk salah satu toko buku tertentu, tapi gue menyayangkan ketika sebuah toko buku itu tutup.
itu benar, saya setuju banget. Toko buku manapun, apakah kita punya ikatan emosional atau enggak, itu sesuatu yang menyedihkan untuk orang-orang seperti kita yang cinta sama buku. Itu nomor satu, pasti ya. Misalnya ada toko buku yang besar di mana gitu tutup ya, di Sumatera atau di Ambon, saya juga pasti akan sedih gitu. Meskipun saya belum pernah ke sana. Karena kan kata orang tuh lambang intelektualitas itu adalah museum dan toko buku. Yep. Mungkin satunya lagi perpustakaan gitu ya. Tapi kan sekarang perpustakaan udah banyak, udah online. Nah, hal lain kalau khususnya Kinokuniya tuh gini, saya kan waktu kecil biasa ke toko buku Gunung Agung sama Gunung Mulia. Itu waktu angkatan saya tuh itu hanya 2 itu. Tapi kalau untuk buku wayang saya ke Green Shop di Roxy. Jadi kalau buku wayang tuh orang biasanya ke toko buku kecil, ya buku wayangnya Kosasi. Jadi ada 3 sebenarnya. Nah kalau ke toko buku yang 2 itu, Gunung Agung dan Gunung Mulia tuh sama orang tua saya, sama ibu saya tuh, bapak saya tuh biasanya sekalian belanja untuk stationery kan. Tahun ajaran baru, semester baru kan biasa gitu. Nah sekalian di buku-buku bacaan. Nah begitu udah mulai tahun-tahun saya udah mulai SMA, udah mulai ada Gramedia, ya tentu akhirnya saya ke Gramedia sendiri, nggak usah dengan orang tua lagi. Nah itu saya juga merasa mempunyai hubungan tersendiri dengan Gramedia karena buku saya diterbitkan di situ, tapi juga saya senang dengan stationery-nya karena saya orang yang senang stationery. Nah sekarang kita ngomongin buku-buku, toko buku impor, itu kan yang pertama waktu itu QB dan Aksara. Aksara. Ya kan? Aksara, iya. Aksara. Dan, aku pernah nulis tentang mereka di Tempo. Lalu kemudian ada Kinokuniya. Kinokuniya itu kan sebenarnya asalnya Jepang ya. Yep. Dan saya tahu betul di Singapura gedenya setengah mati itu. Yang di Takashimaya ya. Betul. Dan saya kalau ke Singapura ya ke situ gitu. Pasti ke Kinokuniyanya Singapura. Di KL itu juga gedenya setengah mati ya. Nah, tapi di Jakarta ya udahlah, biarpun lebih kecil buat saya udah alhamdulillah gitu loh. Ada toko buku impor karena susah banget mencari buku-buku impor. Jadi ya saya punya hubungan emosional dengan toko-toko buku impor ini, yaitu Kinokuniya, QB dan Aksara gitu. Jadi teranglah begitu mereka tutup satu persatu, dulunya dimulai dengan QB, habis itu Aksara, habis itu sekarang Kinokuniya yang Plaza Senayan. Ya lemes lah saya karena gini loh, kalau memang everybody said bisa beli di Amazon, bisa beli di depository apa? Book depository. Book depository betul. Tapi pertama itu lebih lama, ya kan? Apalagi sejak pandemi, wah bisa 3 bulan, iya kan? Gitu. Dan sementara kalau di toko buku yang beda dengan online adalah you can touch the books. Betul. Ada feelingnya gitu loh. Ini sebelum pandemi loh ya. You can touch the books, terus gitu. Ya bahayanya juga kita maksudnya mau beli buku satu terus ngelihat yang ada ini, ada ini. Jadinya satu panjang gitu kan. Jadi panjang gitu, betul. Kalau gue pribadi sih kenapa punya kenangan sama toko buku model-model Kinokuniya gitu adalah karena sejak beberapa tahun terakhir sebelum pindah ya, sebelum keluar, toko buku model Gramedia kan konsepnya udah agak-agak mulai berubah kan. Udah campuran lah, udah kayak mirip-mirip mall lah. Walaupun memang section bukunya masih tetap gede gitu. Sementara kalau ke toko kayak Kinokuniya tuh buset, masuk tuh kayak yang di Takashimaya lah. Itu bukunya udah kayak homey banget, buku-bukunya, cara mereka menyusunnya alfabetis, tema-temanya segala macem. Dan kita ke toko manapun, terlepas dari gede atau kecil, Kinokuniya itu di negara manapun, itu layoutnya sama gitu, jadi familiar banget. Wah gila, ini toko buku banget, ini baru toko buku. Mengingatkan pada almarhum Borders misalnya di Singapura gitu kan. Yang juga begitu masuk tuh, wah toko buku banget nih gitu, karena memang buku doang gitu loh, nggak ada jualan macam-macam. Ya stationery sih ada lah, pastinya ada, tapi kan sekarang konsep toko buku itu udah lebih dari sekedar itu, udah banyak macam-macamnya lah, alat-alat fitness, alat-alat musik, tas, sepatu gitu segala macam gitu. Jadi mengingatkan gue kayak masuk ke Ramayana, cuma bedanya di lantai atasnya ada toko buku gitu. Gitu. Itu sih kenaannya kenapa ya kok tutup. Dan untuk menghormati itu gue menyempatkan diri untuk pertama kalinya main ke Kinokuniya lagi setelah beberapa bulan gitu.
di Bangkok. Itu aku lupa sebut. Aku waktu ke Bangkok juga ke Kinokuniya yang Bangkok. Buat ukuran saya ya itu gede dibandingkan dengan yang di PS. Gede banget, itu gila-gilaan dan nggak selesai. Saya sama anak saya tadinya cuman mau, ayo kita hitung-hitung 2 jam lah ya di situ ya. Ya, habis itu kita kesini. Ternyata nggak cukup 2 jam. Lama sekali, betul. Nggak keluar dari situ gitu. Justru jadi penasaran nih dengan Steven. Karena Steven memang pernah tinggal di Jogja, surganya buku juga di situ, pasti banyak lah, kota pelajar ya segala macam. Tapi gue penasaran, pengen dengar cerita lo dari konteks Ambon, Fen. Iya, di sini tuh ada toko buku Gramedia satu. Gede nggak? Cukup gede juga, dan ada satu buku swasta namanya Dian Pertiwi. Nah, Dian Pertiwi ini dari kecil tuh jadi salah satu rekomendasi untuk bisa beli gitu. Misalnya kayak buku Harry Potter gitu kan, sebelum Gramedia masuk sini kan. Dan kalau menurut aku salah satu yang bikin di Ambon tuh masalahnya adalah bukunya tuh agak mahal gitu ya, karena Gramedia punya store yang di luar pulau, harus dikirim pakai kontainer gitu. Biaya kirimnya juga bikin kos bukunya tuh jadi melambung gitu. Berapa banyak lebih mahalnya, Steven? Misalnya kayak 95.000 ya. 95.000 di sini harga di belakangnya di barcode-nya tuh paling jadi ditambahin 50 ribuan. Jadi mungkin sekitar 135 gitu. Oh my god, saya nggak tahu. Mahal. Misalnya kayak pulang itu 120.000. Di sana jadi berapa tuh? 120 tambah? Kurang lebih mungkin 165 kali. Wadaw. Yep. Tapi sebenarnya problem itu sebenarnya bukan problem spesifik di buku, karena itu problem logistik Indonesia secara keseluruhan. Ya kan, harga Supermi di Jakarta jauh lebih murah daripada harga Supermi di Indonesia Timur gitu kan. Makanya UMR di Papua misalnya jauh lebih tinggi kan, karena memang biaya logistiknya lebih tinggi untuk ke sana. Itu udah jadi rahasia umum sebenarnya. Jadi nggak spesifik di buku sebenarnya, tapi ya memang buku sendiri udah mahal misalnya gitu. Kutip quote unquote ya gitu ya, nanti kita bahas gitu ya. Jadinya lebih mahal lagi karena biaya logistik yang memang jauh lebih mahal gitu. Itu 2 toko buku di Ambon ya, tapi tetap ramai ya toko buku ya. Aku kira tetap ada yang berminat untuk membeli buku tetap. Ada satu toko lagi yang lagi dirintis oleh Steven, namanya Ksatria Buku. Tapi ini nanti gue simpan buat belakangan, karena ini akan kita kaitkan dengan kemunculan toko-toko buku kecil yang niche, yang spesifik, yang tiba-tiba jadi hype gitu ya. Tapi itu kita bahas belakangan. Tapi kembali ke soal si Kinokuniya, sebenarnya yang berhasil membuat orang-orang melekat sama Kinokuniya, terutama yang PS, karena dia kan sebenarnya punya yang GI ya, dia kan ada Grand Indonesia juga. Itu karena salah satunya dia sering banyak acara untuk orang-orang komunitas pembaca. Dia sering banyak launching. Itu launchingnya selalu di PS, ya. Itu satu. Jadi banyak orang gitu loh, banyak warawiri orang di situ tuh yang lagi ngadain acara launching, yang apa. Kedua, kalau Khatulistiwa Award buat orang-orang yang rajin ngikutin, itu biasanya kan diadainnya di PS, ya kan? Karena dia salah satu penyelenggara selain Richard Oh, itu juga orang PS yang ngadain. Nah itu biasanya pasti nongkrongnya di Kinokuniya tuh, gitu loh. Jadi apa ya? Ada semacam kayak keterikatan aja gitu. Meskipun nggak harus nongkrong nggak harus di situ karena acara itunya di bawah ya, acara Khatulistiwa. Tapi tetap aja pasti kalau ketemu teman-teman di Kinokuniya, karena pasti ya mereka kepengen lihat buku. Kenapa dulu gue waktu ke Kinokuniya berapa kali nggak pernah ketemu Lela Hudori ya? Ini sebelum pandemi itu aku minimal seminggu sekali loh. Sementara gue tuh dulu paling starstruck banget kalau main ke Aksara, karena itu pasti ada aja penulis yang nongol di situ. Aksara iya. Itu kalau udah main ke sana tuh, wih, lah ini si ini, wah ini si ini gitu tuh. Itu meninggalkan kesan sendiri. Tapi kalau kembali tarik ke masa-masa sebelum itu, ada satu toko buku yang buat gue tuh berkesan banget, namanya Media Utama. Oh, di mana tuh? Di Pasar Pondok Gede, Mbak.
Oh, Dan itu bukan kayak toko buku. Jadi itu dia memanjang, terus ada kayak counter dari kaca itu. Nah, bukunya tuh di belakang. Jadi kita nggak bisa ngelihat. Cuma dari jauh udah bisa lihat. Aduh, 5 sekawan. Bu, boleh lihat nggak? Diambilin baru kita boleh lihat. terus dibungkus plastik nggak? Nggak dibungkus. Cuma memang dia di belakang counter. Jadi kita cuma bisa ngelihat. Jadi kayak toko-toko kelontong gitu yang kita lihat. Itu buku 5 sekawan yang baru. Wah, rahasia Pulau Kirin. Lihat gitu. Dari segi itu nyebelin, tetapi yang mengesankan adalah karena yang jual itu ketika kita datang, dia langsung bisa, rahasia Pulau Kirin udah keluar loh. Atau trio detektif yang baru udah keluar loh. Mau lihat nggak gitu. Jadi dia punya pengetahuan yang luas tentang bukunya gitu. Dan itu wah keren banget. Dari situ tuh pertemuan gua pertama dengan toko buku itu media utama. Karena kalau bisa dibawa bokap, gue tinggal di Pondok Gede, kalau bisa dibawa bokap ke Gunung Agung, itu udah serasa naik haji, men. Beneran. Tapi yang gue inget di ketika masa kecil gue adalah toko buku sebagai sebuah ekosistem tuh hidup semua gitu. Di Condet ya, karena gue tinggalnya di Condet dulu kecil, itu ada toko buku namanya Sarana Ilmu gitu. Begitu masuk lo Jalan Raya Condet itu ada toko buku Sarana Ilmu, dan lo mungkin merasa ya di Condet jualan buku gitu. Tapi buku-bukunya seperti yang lo bilang, Ran, mereka jual ya namanya 5 sekawan terus gitu. Enggak gede, tapi lengkap gitu. Lumayan lengkap gitu. Jadi kalau ada buku baru, ya gue ke situ dulu sebelum ke Gramedia misalnya. Atau gue udah punya duit nih, ya udah gue naik sepeda aja gitu ke daerah di Condet gitu. Atau ketika di Pasar Kramat Jati yang dalam tanda kutip dulu belum dirombak, masih dalam tanda kutip pasar becek gitu. Toko buku sebagai sebuah ekosistem tuh hidup gitu. Karena apa? Ya anak-anak kecil, anak-anak SD, SMP, SMA ya beli buku pelajarannya di sana gitu. Betul. Nah, aku mau komen dikit ya waktu kamu bilang tadi ekosistem di mana ada toko buku besar terus ada yang kecil-kecil dan bahkan yang itu tuh yang kayak lapak-lapak tuh. Lapak-lapak. Nah, di Roxy juga dulu gitu. Jadi ada toko buku yang rada-rada bentuknya kayak toko. Benar-benar kalau masuk terus ya kita mesti kayak tadi Mas Rani bilang, kita mesti minta dia ngambilin dari balik lemari kacanya itu gitu ya. Kayak kita beli beli bedak gitu harus nih harus diambilin nih gitu kan, jadi kita nggak bisa megang sendiri. Nah itu toko buku Green Shop seperti itu. Kalau kita mau itu Pandawa diperdayakan ya yang itu, atau Pandawa diasingkan, ya udah yang kan nanti diambilin. Tapi di depannya itu kan lapak-lapak itu juga jualan. Yang menarik, mereka itu jualannya barang yang sama, tidak bajakan. Betul. Jadi mereka jualannya barang yang sama gitu. Cuman aja aku mau pergi ke Green Shop karena ya itu tempatnya bersih, gue udah biasa ke situ. Sebenarnya kalau misalnya lagi penuh pun si Green Shop pasti aku ke lapak karena mereka itu jualan buku yang sama, bukan bajakan. Jadi si penerbitnya nyebarinnya bukan hanya ke toko buku tapi juga ke lapak-lapak. Ini juga ada di India. Di India tuh penerbitnya ke toko-toko buku tapi juga ke lapak-lapak dan tidak bajakan. Tidak bajakan. Yang sedih kan sebenarnya sekarang entah gimana malah berkembang bajakan-bajakan yang dijual di marketplace di online kan gitu loh. Kenapa sih online nggak ngejual yang asli aja? Kan bisa bekerja sama dengan penerbitnya kan? Iya kan? Betul. Jadi ketika zaman dulu tuh toko buku tuh emang begitu ya. Jadinya ya yang besar nggak memakan yang kecil juga bisa bertahan. Dan yang kecil itu memang seperti lo tadi bilang, Ran, punya kedekatan personal. Gue di salah satu toko buku di Kramat Jati gitu ada toko buku namanya toko buku Al-Amin gitu. Al-Amin, gue ingat Al-Amin. Bukunya Imam Ghazali yang berjilid-jilid itu. Gue tahu ketika dia ada ringkasannya itu justru di situ. Terus gue tanyain, itu apa bedanya dengan lu punya berjilid-jilid kayak gitu sama satu ringkasannya? Oh ini ringkasannya, dan dia ceritain gitu. Dan dia tahu gitu produknya dia tuh ibaratnya ya seperti yang tadi bilang ya. Produk yang dia punya tuh dia bisa jelasin loh. Jadi ada pendekatan personal kalau menurut gue gitu ya. Walaupun kalau dipikir secara skala ekonomi dia toko buku kecil sebenarnya. Dan kenangan terindah dulu ya kalau beli toko buku kecil kayak gitu, kita dapat sampul. Iya benar. Dapat sampul. Oh lo belinya di Al-Amin ya? Iya lo sampulnya Al-Amin. Terus kalau dari Sarana Ilmu gitu ya, dapat gitu sampul coklat dicap Sarana Ilmu gitu. Iya, sampul coklat benar. Kenangan toko buku gitu. Iya, di Green Shop juga dapat sampul tuh.
Dan teman-teman yang lagi mendengarkan ini podcast Kepo Buku dan juga podcast Coming Home with Lera Hudori lagi ngumpul untuk ngerumpiin soal toko buku. Nah sekarang gue mau menggiring pertanyaan ini lebih kepada kira-kira kenapa ya? Dan komposisinya kan di sini lengkap nih. Ada Kang jualan buku, ada Kang nulis buku, ada Kang baca buku, gitu kan ya. Dan buku yang kita suka juga beda-beda gitu. Jadi rasanya mudah-mudahan kita bisa dapat perspektif yang bagus. Makanya gue penasaran mau ke Kang buku dulu tuh, yang ada di Ambon tuh. Yang ada pengalaman tuh. Pengalaman nih. Coba. Kenapa, Fen? Menurut lu toko buku ini mulai menutup bisnisnya? Yang aku kira tuh karena retail space-nya tuh semakin mahal kali ya. Lalu ketika ditumbuk sama pandemi, jadi orang-orang yang datang ke bookstore tuh jadi makin dikit. Semacam toko buku Strand aja deh, yang gede di New York kan. Itu di Oktober tahun lalu tuh sampai bilang kalau mereka tuh kena hit gitu. Dan karena terhubungnya ekosistem sama komunitas-komunitas pembaca di sana yang dia serve kota segede New York, jadi pembaca tuh sampai line up gitu untuk mungkin masuk atau sekedar kayak beli gitu untuk bantuin si Nancy Bass yang bilang kalau Strand-nya lagi bermasalah gitu. Masalah. Iya. Dan itulah alasan kenapa Ksatria Buku tokonya masih pakai sistem di pojokan aja gitu ya. Iya betul. Jadi ini untuk keperluan pendengar yang belum tahu, ini kalau Ksatria Buku ini melayani online tapi juga offline, ada toko buku kecilnya gitu ya. Iya betul. Lebih banyak orang yang beli online dalam sehari atau offline, Kan? Sekarang sih masih lebih banyak online ya, lebih kayak di DM gitu loh Mbak, di IG gitu. Pengen beli buku ini dong gitu, ntar dikirimin pakai GoSend gitu di daerah sini. Tapi sebelum pandemi gimana? Kalau sebelum pandemi di tempat aku kan memang masih belum banyak yang juga ngerti akan Ksatria Buku kan. Jadi so far cuma 1-2 minggu gitu ada salesnya 1-2 kali aja gitu. Masih belum terlalu gede, semacam kayak online shop di Jakarta kayak Dema Buku gitu kan, Berdikari Jogja. Ini kita mesti bikinin launching buku nih buat Steven nih, biar heboh gitu. Iya. Fen, lu kebayang nggak toko buku lu launching ada Mbak Lela Hudori yang ngomong lo? Launching gitu yang gede biar pada tahu gitu loh, jadi pada mesen gitu loh. Minimal kalau ada nggak sih yang mesen dari Jakarta? Dulu pernah beli buku tentang film. Itu ongkirnya berapa tuh ya kalau ke Jakarta? 60.000 ya? Kurang lebih. Wow. Mahal juga ya. Kalau di Jakarta kan yang kayak Steven ini kan semacam Posanta gitu kali ya? Ya Steven ya? Iya betul toko buku alternatif. Iya, oke. Kalau lu kalau gue cuman pengen lihat gini aja. Kita bandingin apple to apple ya. Kino Bangkok, Kino KL, Kino Jakarta, sama Kino Singapura gitu. Satu hal yang gue nggak lihat dari Kino Jakarta adalah traffic. Lu coba ke Kino Bangkok, lu pernah ke Kino Bangkok, lu pernah ke Kino KL, lu pernah ke Kino Singapura. Trafficnya gimana? Rame, Bo. Banyak orang vlog in gitu, masuk ke sana, ngelihat kayak gitu. Coba lu ke Plaza Senayan, anyep gitu. Kalau menurut gue ya, anyep. Nggak banyak orang yang ke sana. Just even browsing juga nggak ada gitu. Kinokuniya di Singapura itu, dan ini ironis gitu. Ketika gue kemarin baru aja Jumat Agung kemarin gue ke Kino. Lo tau nggak? Sampai ini Kino apalagi diskon 20% ya buat member ya. Lo tau nggak? Orang itu antrian kalau ketika inget Kino Jakarta, lu akan nangis. Kenapa? Kino Singapura itu kemarin tuh antrian itu ya, kasir dibuka. Sekarang dia ada self check in juga, self check out juga. Jadi lu cuma scan, bayar pakai kartu kredit, nggak diliatin lagi gitu. Itu ketika seantri-antrinya, itu mungkin ada 100 orang dalam satu antrian, dan itu beberapa lane. Lu bisa bayangin. Dan ketika lu lihat orang per orang, itu satu keranjang minimal banget buku 5 diambil sama dia, atau ada yang 2, atau minimal 5 gitu. Lu nangis kalau lihat kayak gitu. Nah, itu paling nggak dari sudut pandang kita ya sebagai pembaca, mungkin traffic dalam artian bisa diterjemahkan sebagai mungkin minat orang
rendah. Tapi minat rendah membaca itu kan juga bisa disebabkan satu harga, tapi juga bisa juga mungkin karena itu buku-buku impor yang berbahasa Inggris. Jadi banyak faktor gitu ya. Jadi mungkin bisa dilihat dari sisi itu. Tapi kita penasaran sekarang mau nanya dari sudut pandang Mbak Lela. Karena ini lagi masih pada sopan nih ngomongnya di WhatsApp kemarin. Lo beli handphone 20 juta aja bisa gitu. Ya udah, kita biarkan Mbak Lela ngomel dulu, baru gantian lo Tok. Baru Steven nanti. Kan karena tadi dimintai sebagai penulis, saya mau membandingkan dulu nih untuk sedikit membantah teorinya Mas Toto tadi. Pertama, saya dari sisi penulis, saya menganggap Indonesia itu ada kemajuan dalam minat baca. Ketika kalau saya membandingkan before ada internet, pra-internet, ya. Sebelum ada internet yang namanya launching buku itu ya cuma diskusi di Taman Ismail Marzuki, habis itu udah. Buku tuh diterbitin mungkin paling banyak cetakan kedua, habis itu kebanyakan lo bagi-bagi temen lo sendiri gitu. There's no such thing as bestseller tuh di zaman tahun 80-an tuh aku jarang sekali mendengarnya, kecuali buku pop macam punya Margate atau Asadi Siregar, oke. Tapi yang namanya sastra itu selalu dianggap Menara Gading itu hanya untuk segmented readers and so on. Itu dulu ya 70-an 80-an seperti itu. Dan karena saya dulu sudah ada buku di zaman itu, jadi saya tahu banget gitu. Waktu Malam Terakhir keluar itu ya kita cuma ada diskusi aja. Itu kan tahun 89, diskusi di tim, that's it. Nah, dan kita bergantung sekali dengan review, dengan resensi. Setelah ada internet, meskipun tetap ada diskusi tetap jalan, terus ada review-review ya dari Kompas, Tempo, ini itu. Lalu ada yang namanya pendapat pembaca karena yang namanya sosmed mengizinkan memberi ruang kepada pembaca untuk memuji atau memaki buku yang mereka baca atau film yang mereka tonton. Mereka jujur-jujur aja. Mereka bilang, gue udah nonton, setelah itu gue tidur. Atau gue baca ini, terus enggak deh, it's not my cup of tea. Pokoknya aku merasa dari sisi itu aja udah kelihatan pembaca kita naik minatnya. Ya, ada lebih banyak pembaca dibandingkan dulu ketika di tahun 80-an. Lalu ada yang namanya kelompok-kelompok buku online seperti Goodreads. Ya kan, ada Goodreads, ada klub baca Indonesia, macam-macam lah. Tapi yang paling besar Goodreads, gitu ya. Yang paling sering dijadikan referensi oleh banyak orang itu ternyata Goodreads ya, gitu ya. Nah, tapi kalau kembali lagi ke soal jumlah orang yang kita lihat di toko buku, itu sebenarnya relatif, Mas Toto. Kenapa? Kalau misalnya Mas Toto datangnya Sabtu Minggu, itu heboh. Itu senggol-senggol. Ini sebelum pandemi ya. Ini kita sekarang semua ngomonginnya sebelum pandemi. Itu senggol-senggolan. Saya tuh antre di depan tapi harus Sabtu Minggu. Makanya saya justru kalau beli buku, misalnya saya betul-betul harus beli buku A, B, C, D, aku malah hari kerja. Karena kalau hari Sabtu Minggu itu full. Yang namanya Gramedia tuh full. Kesel saya kalau ke Pondok Indah atau ke Gramedia kan ada di Pondok Indah sama di Bintaro Plaza. Tapi saya lebih senang yang di Pondok Indah karena lebih gede. Nah, itu penuh banget. Penuh. Tapi just Saturday, Sunday. Begitu hari biasa, not bad. Tapi ya memang antrenya sih ya gitu-gitu aja gitu. And aku lagi nggak ngomongin orang yang beli alat olahraga loh. Ini yang beli buku. Karena itu kan antrenya di kasir toko buku. Nah, kalau Kinokuniya juga menurut saya memang ada hari-hari yang penuh, ada hari-hari yang kosong banget. Makanya mereka sering sekali ngadain acara. Jadi kayaknya kalau toko buku impor, itu mereka sama seperti museum di Indonesia. They have to have a program. Mereka harus bikin program supaya orang datang dan orang belanja. Gitu loh. Kalau misalnya nggak bikin, mereka nggak bisa kayak Gramedia yang nggak bikin acara pun juga orang akan datang gitu. Kenapa? Karena buku mereka buku impor, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Nah, orang Indonesia
ada berapa yang bisa bahasa Inggris, ada berapa yang bisa bahasa Jepang gitu. Jadi you have to really count in all this issue ya, soal bahasa, soal hari kerja, and so on gitu. Nah, tapi yang ketiga, aku juga terus harus memperhitungkan orang Indonesia di dalam studi, kan katanya kita nomor 61 dari 62 negara yang dibikin studi banding 61. Jadi kita nih nomor 61 minat bacanya gitu. Jadi dari 62 negara yang dibikin studi oleh universitas apa tuh ada, dan entah saya ini ya, tapi itu sering banget dikutip di mana-mana. Itu nomor 1 pokoknya apalah negara apa. Nah, di Indonesia ada di nomor 61, nomor 62-nya Zimbabwe gitu. Jadi minat kita itu sebegitu rendahnya gitu. Saya lupa ini universitas di Amerika, saya lupa universitas apa yang mengadakan studi itu. Gitu. Jadi kembali lagi memang harus diakui minat baca kita dibandingkan negara lain, apalagi ini ngebandinginnya sama Singapura yang dianggap negara maju, ya kan? Nah itu kita memang rendah banget ininya gitu dibandingkan mereka. Ya makanya kalau gue bilang gue nggak bandingin dengan Singapura, gue kan tadi udah bandingin dengan misalnya kayak Thailand dan Malaysia. Iya, mereka lebih maju dari kita. Tapi kan menurut gue kita sama-sama Southeast Asia gitu kan. Thailand sama Malaysia, lu lihat GNP-nya berapa deh? GNP-nya Malaysia itu dari dulu udah jauh lebih tinggi dari kita. Mereka penduduknya berapa? Iya kan? No, gue bukan lagi mencoba membela Indonesia. Gue cuma mengatakan bahwa leading Indonesia itu susah loh ya, 250 juta orang ke negara kepulauan, terus lo ngebandinginnya sama Malaysia yang cuma berapa sih? Berapa orang? Ya, tapi kan gini, kita kan ngomong kasus toko buku di Jakarta gitu. Kan it relates to education sama intelektualitas kan. It relates to pendidikan dan intelektualitas. Nah, masalah pendidikan Indonesia kan masih problem besar. Anak umur 13-14 tahun aja banyak yang dikawin paksa di mana-mana. Jadi kita jadi ngomongnya belok-belok nih. Makanya gue nggak mau belok ke sana karena gini, gue bandingin itu yang di kota besar. Makanya gue nggak even sebenarnya tadi awal-awal gue even nggak mau ngelihat yang ada di Ambon gitu. Makanya gue tadi belain ketika di Ambon mungkin misalnya toko buku rendah, kita punya masalah logistik yang harus dibereskan. Gue setuju banget gitu. Jadi pun ketika banyak toko buku yang ketika tutup di kota-kota kecil, gue bisa itu harus ada cara untuk menggunting lingkaran setannya, artinya entah subsidi pemerintah, entah pemerintah misalnya bikin perpustakaan. Tapi kan kita ngomong Jakarta nih gitu kan. Kalau Jakarta, Kuala Lumpur sama ini ya menurut gue sih harusnya memper lah gitu kan. Maksudnya pendidikan juga terpusat di Jakarta. Jadi kalau ada toko buku tutup, orang minat baca orang Jakarta lebih kurang dari Kuala Lumpur atau lebih kurang dari Bangkok. Itu kan berarti problem kita yang tadi gue setuju sih ada problem pendidikan, GDP. Tapi ketika kita kerucutkan di Jakarta, terus itu terjadi, itu tuh gila banget kan? Mudah nggak maksud gue? Ngerti kan gitu kan? Kalau misalnya kita mau bandinginnya Jakarta dengan KL dan Bangkok ya, dan Manila lah, kita masukin Manila. Ini nggak ada studinya, tapi unfortunately kita nantinya jadi menyimpulkan sesuatu yang nggak enak. Itu yang tadi yang dibilang sama Mas Rane bahwa kayaknya orang Jakarta lebih senang beli handphone 20 juta deh daripada bayar novel harga 120.000. Betul. Dan jadi nggak ilmiah. Sebenarnya jujur aja sebelum rekaman ini, ya gue pengen nyari sebenarnya data berapa sih sebenarnya expenditure orang Jakarta dan apa gitu. Sayangnya gue dari kemarin mencoba nyari nih mana pengeluaran terhadap apa, misalnya handphone berapa. Gue belum dapat datanya, jadi gue nggak bisa bilang gitu. Ya jadi kalau kita cuman nerbak doang, gue sih jujur aja gue berani bilang gue cuma nebak nih ya, tapi bisa gue lihat dari lingkaran-lingkaran terdekat gue sama lingkaran agak menjauh, kebanyakan tuh gue jujur ya, gue bilang ya, entah mungkin pergaulan gue yang salah atau gimana gitu, tapi kalau gue bisa lihat, sejujur aja orang bisa beli handphone dengan harga 20 jutaan gitu ya, sementara kalau beli buku sebulan aja gitu
antara 500.000 dan 1 juta mikir-mikirnya minta ampun gitu. Memang. Betul kan? Iya, betul Bang. Dan apalagi kalau kita mau survei lebih dalam lagi ya, berapa banyak orang, anggaplah makanya gue nggak berani ngomongin ketika ujung-ujungnya GDP, GNP kayak gitu-gitu, ya kita masyarakatnya memang ada disparitas segala macam kan, ada kesenjangan gitu ya. Tapi gue ngomong deh, yuk kita bikin survei kecil-kecilan, tapi gue punya gut feeling itu mereka expenditure terhadap bukunya rendah. Cari orang yang punya langganan TV kabel, yang TV kabel sekarang berapa sih sebulan di Jakarta? 100.000, 200.000 mungkin lebih. 250-an lah. 250-an bisa 300-an kok bisa. 300-an. Murah banget tuh. 300-an gitu ya. Belum kalau lu tambahin ada Netflix kayak gitu-gitu. Anggaplah gebeah uyah gitu ya Mbak Lela ya, 300.000. Sekarang gue mau tanya, 300.000 belum lagi billing internet data paketnya untuk setiap bulan untuk HP berapa gitu misalnya kayak gitu kan. Dan fitness berapa. Oke, itu memang kebutuhan yang memang gaya hidup atau mungkin untuk kesehatan fine gitu kan. Tapi sekarang gue tanya, berapa lu spend sebulan untuk buku? Apakah 100.000 sebulan? Kok gue agak pesimis, if not even 100,000 rupiah ya per bulan. Gue jadi mikir loh, expenditure buku gue berapa? Kalau kita sundoku, iya kita kan sundoku gitu kan. Sundoku parah. Ngelihat buku baru aja langsung udah klik. Barusan beli lagi tuh buku aduh sudahlah. Jadi panjang ntar ceritanya. Tapi oke, ini beneran muternya ke sana kemari. Tapi kedepannya nanti nih kalau Mbak Lela, Steven, Toto gitu, ngelihatnya itu gimana sih toko buku ini ke depannya nanti? Mungkin dari sudut pandang Kang Buku dulu deh, Kang Buku. Iya, boleh. Dan lu masukin juga dong cerita tentang Ksatria Buku lu tuh di situ. Karena gua ngelihat ini salah satu kemungkinannya adalah akan munculnya toko-toko buku yang kecil gitu loh, yang mungkin dari segi infrastrukturnya, investasinya lebih kecil gitu. Gimana, Pak? Lebih murah. Aku pengen cerita dulu gimana sih awalnya Ksatria Buku ini. Jadi waktu setelah habis dari kuliah itu kan aku gimana ya cari buku yang up to date gitu ya. Taman baca, hopeless. Sering kali penjaganya bilang lagi libur. Alternatifnya apa? Harus beli online gitu kan. Dan aku berpikir aku harus balas dendam nih gitu ya. Untuk gimana bisa serve kalau misalnya ada orang yang pengen beli buku. Tapi satu hal, apa yang bikin aku untuk bikin Ksatria Buku adalah aku pengen ngenalin buku yang aku suka untuk dibaca ke banyak orang gitu. Buku yang pernah kita bahas itu, sejarah buat pembaca muda. Aku pengen satu buku ini minimal aku bisa kenalin gitu ya, ada di tempat aku gitu, ada di kota Ambon untuk misalnya tahu ini buku yang bagus dan aku kira bakal jadi sesuatu yang berharga untuk kalian baca gitu ya, rekomen gitu. Terus untuk toko buku kedepannya aku kira dibutuhin toko buku alternatif di mana mereka akan menyediakan tema-tema yang lebih beragam gitu ya, tema-tema yang lebih diverse gitu, dan juga yang paling pentingnya tuh adalah ada human interaction-nya yang lebih kental gitu ya. Mereka akan serve komunitas pembaca di daerah mereka ataupun di sekeliling mereka gitu, dan mereka bisa ngasih rekomendasi gitu ya. Lo lagi senang baca buku ini, coba baca buku ini juga dong gitu. Misalnya kita kemarin baca tentang sejarah buat pembaca muda. Mungkin kalau misalnya kita apalagi ya yang bagus ya tentang sejarah, kita bakal ngasih rekomendasi gitu. Kalau misalnya di Strand atau di Powell tuh mereka kan biasa di rak itu tulis staff pick. Jadi ada sedikit komentar gitu ya. Kenapa buku ini bagus gitu. Dan lebih mendorong aja gitu untuk mereka beli bukunya. Ya di toko buku di Amerika yang kecil-kecil ya kecilnya untuk ukuran mereka. Kalau buat kita cukup besar, tapi ada beberapa toko buku alternatif yang cakep-cakep gitu ya, yang kalau masuk nggak kepengen keluar lagi. Nah itu because it's so cozy, terus ininya butik gitu ya? Sofanya butik ya. Sofanya empuk, terus duduk di situ, terus udah gitu di pojoknya tentu saja ada kopi, ada kafenya, jadi kita bisa pesan kopi, dianterin ke sofa, terus kita pilih buku. Nggak bisa nggak beli lah ya, buku-bukunya alternatif sekali. Tapi mereka tetap menjual buku-buku yang
mainstream. Nah, ya Stephen ya. Jadi jangan anti mainstream juga gitu loh. Nah, ya. Jadi buku-buku yang memang diterbitkan oleh penerbit alternatif, tapi mereka tetap ada rak untuk buku-buku mainstream karena mereka tahu pembeli itu pasti kepengen juga gitu loh beli 1-2 bukunya si A si B. Nah, itu mereka nulisnya recommendation oleh staff gitu loh, staff's recommendation. Staff recommendation atau staff pick. Iya, staff pick atau staff recommendation. Jadi mereka itu para orang yang bekerja di toko buku itu memang readers juga, pembaca juga. Kan yang bedanya di sini di Indonesia kan orang-orang yang di toko bukunya belum tentu orang-orang yang senang baca buku. Gitu loh. Ya kan? Jadinya kita kalau misalnya nyari Nirwan Dewanto punya dia nanti nemu ini Nirwan Dewanto, terus ntar dia ngeliat di komputernya ternyata ditaruhnya di buku biologi gitu loh. Ya kan? Karena judulnya lebah jantung itu kan. Iya kan? Terus Nadira ternyata ditaruh di toko buku rak buku wayang karena gambar wayang. Jadi iya kan, jadi yang naruh tidak mereka tuh tidak ngelihat, bahkan mereka nggak mau baca di belakangnya tuh, gitu. Enggak, gue demennya sama Mbak Lela nih karena masih realistik juga ketika tadi bilang bahwa ya Fen ya, jadi yang mainstream juga Fen ya harus gitu. Soalnya gue dendam banget kayaknya Laut nggak ada tuh di situ, jadi rasain lu Fen. Aduh. Rasain lu Fen, diomelin lu Fen. Nggak mau dia. Mau Mbak, tenang Mbak, apalagi nanti ada tanda tangannya Mbak Lela Khudori, mau pasti. Dikip buat dia sendiri tapi. Buat dia sendiri. Ntar gue fotokopi gitu. Gue fotokopi nih. Tapi oke. Dengan melihat semua fakta itu, lu masih pengen punya toko buku, dan kalau masih pengen, kedepannya lu mau bikin toko buku kayak apa, Tok? Kalau gue dari dulu memang pengen punya toko buku, tapi dengan kenyataan yang ada, istri gue bilang, gue justru pengen punya toko buku yang nggak harus gede, tapi konsepnya butik aja gitu. Bahkan kalau perlu niche gitu. Karena kenapa? Ya space bagaimanapun akan semakin mahal gitu kan. Makanya banyak toko buku yang lucu-lucu itu justru di pasar Santa misalnya gitu kan. Gini loh, suka nggak suka, ada skala ekonomi yang memang harus kita penuhin gitu kan. Nah kalau gue bilang yang menurut gue make sense ya toko buku yang niche gitu. Apapun niche-nya yang lo harus pikirin gitu kan ya. Menurut gue kayak gitu. Justru orang ke situ karena ada buku ini nih di tempatnya Toto atau di tempatnya Rani misalnya kayak gitu. Sementara di tempat Stephen nggak ada. Sementara mungkin di Gramedia pun nggak ada yang lebih cenderung gede. Kalau gue sih gitu. Dan gue yakin toko buku akan tetap ada gitu. Gue pernah cerita ya, salah satu toko buku di Singapura yang salah satunya karena gue suka baca buku agama juga dan berbahasa Inggris itu adalah Wardah yang ada di Singapura, karena dia dijual buku-buku agama Islam gitu kebanyakan gitu kan, dan filosofi yang bahasa Inggris, dan petugasnya tahu gitu, dan somehow tuh kalau buku-buku itu dia kan sorry lu bukannya lagi habis datengin 2 minggu yang lalu, kok udah sold out ya, udah banyak yang beli katanya, tadi gue datengin lagi 2 minggu lagi. Personal touch-nya ada, bahkan mereka bisa rekomen kenapa harus baca buku ini, kenapa baca buku, dan Rani mungkin pernah ke Wardah ya. Ini bukan iklan ya, tapi maksud gue kalau gue punya pemikiran toko buku apa seperti apa yang gue pengen punya di masa depan, mungkin akan toko buku kayak gitu. Jadi kalau ke Singapura Mbak, cobalah lihat konsepnya Wardah, itu menarik sih. Bukan Wardah kosmetik ya? Gue tadi lu bilang Wardah, gue mikirnya kosmetik. Ya kan ada toko buku kecil di Singapura yang baru tutup tuh, yang lucu banget. Apa sih namanya? Books Actually. Books Actually. Tapi Books Actually bukannya dia pindah jadi konsepnya di online ya? Apa full ditutup ya? Ya kalau rata-rata sih toko buku memang jadi ada online ya. Online selalu. Kalau Mbak Lela? Dulu dari waktu saya masih kecil itu kan saya udah pernah bilang sama Mas Rane, cita-citanya satu jadi dokter, tapi itu nggak jadi. Terus yang kedua, pengen punya toko buku, karena dari kecil saya kan emang senang baca, pengen punya toko buku sama stationery, karena dari kecil saya orang yang sangat tergila-gila sama stationery gitu loh.
Dan saya juga mikir harus ada acara, harus ada program maunya. Tiap minggu ada diskusi ini, ada pemutaran film itu, ada gitu-gitu loh. Jadi filmnya mungkin yang diadaptasi dari buku dan bukunya harus tersedia di situ dan sebagainya, peluncuran, whatever. Dan saya juga sama seperti Mas Toto, saya nggak mau gede-gede, pengennya kecil-kecil aja gitu loh, yang cute, yang cozy. Yang cozy gitu loh. Mbak, request Mbak. Kalau nanti jadi toko bukunya, tolong dibikinin acara setiap weekend dong. Ini bikin jurnal bersama Mbak Tarlen gitu misalnya. Jauh. Lunya pulang dulu ke Indonesia, woi. Tapi ada satu yang menarik karena kalau buat menjangkau anak-anak muda sekarang itu bikin sesuatu jadi hype dulu. Emang. Jadi tren dulu. Iya. Dan itu berhasil dilakukan oleh Pos Santa dan Transit Santa. Gue bilang toko buku yang benar-benar bikin anak-anak muda, anak-anak zaman sekarang datang ke pasar, men. Ke pasar Santa maksudnya. Betul, kayak gitu. Dan ditunjang dengan kegiatan-kegiatan diskusi yang juga keren-keren. Mesti dibikin hype. Kita sekarang ke Steven. Soalnya yang nggak Omdo cuma Steven sekarang. Dia yang sudah melakukannya. Iya, kita masih di level Omdo ya, Mbak. Praktisinya. Coba Steven, pertanyaan pertama saya gini deh. Ketika Steven dulu kesel dulu kayak revenge, kepengen bikin sesuatu. Langkah pertama yang Steven lakukan apa? Set in mind buku apa sih yang mau kita jual gitu. Terus langsung ngubungin penerbit dan beli minimal 5 buku pertama. Udah deh, pasti bakalan jadi baby step-nya gitu. Jadi set in mind buku apa yang ingin dijual di toko buku itu, gitu ya? Yep. Kira-kira 5 buku pertama yang bakal Mbak isi di tokonya tuh apa? Di toko saya? Ada di otak saya udah. Kalau 5 buku pertama saya akan ngambil buku-buku dari penulis perempuan dulu. Kalau 5 ya, karena penulis perempuan memang kurang diperhatikan menurut saya, gitu loh. 5 kalau 5, tapi kalau Steven kasih 10, nah baru nanti yang lain-lainnya ya yang lain lah gitu. Dan ya itu saya kepengen internasional, jangan hanya Indonesia saja. Kalau bisa, kan itu si Santa kan juga internasional kan? Internasional banget ya. Internasional banget ya. Pos Santa. Kalau Transit tuh gue suka karena komik-komiknya tuh, novel grafisnya tuh keren-keren. Aku belum pernah ke Transit, belum pernah. Tapi kalau Pos Santa aku udah pernah. Kan Transit cukup baru ya? Baru iya. Kalau saya justru tertarik pengen punya toko buku itu yang lebih memperkenalkan bacaan-bacaan waktu saya kecil dan mewarnai hidup saya yang nggak terlupakan gitu loh. Jadi misalnya toko buku ini misalnya buku-buku balai pustaka yang lama, serialnya Laura Ingalls Wilder, 5 Sekawan, semua buku-bukunya Enid Blyton, terus Dr. Carme gitu loh. Berpikir dan berjiwa besar gitu ya. Ya terusin aja toh. Nggak, itu menarik. Iya. Anyway, thank you banget. Ini udah panjang banget ngobrol kita, Mbak Lela. Iya, makasih banget mau bekerja sama untuk sesuatu yang penting bagi kita bersama, yaitu buku.